Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, "Wahai nafsu, menghadaplah kamu." Nafsu tidak menjawab dan sebaliknya, dia mendiamkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penciptaan nafsu dan akal. Abu Laits As-Samarqandi, yaitu pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, menceritakan kisah penciptaan akal dan nafsu. Saat penciptaan keduanya, ternyata nafsu memiliki karakter yang keras dan membangkang kepada Allah Ta'ala. Dalam penjelasannya, Abu Laits As-Samarqandi menukil sebuah kitab karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Ghabawi, yaitu seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriyah. Beliau menerangkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, maka Allah berfirman, yang artinya, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik menuruti perintah Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun berkata, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu yang baik dan lemah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, "Wahai nafsu, menghadaplah kamu." Nafsu tidak menjawab dan sebaliknya, dia mendiamkan diri. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah aku dan siapakah kamu?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu, Allah Ta'ala menyiksanya di dalam neraka Jahim selama 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Selalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju', yaitu neraka yang penuh dengan rasa lapar, selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan, maka Allah Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, "Aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku." Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa dengan sebab itulah maka Allah Ta'ala mewajibkan berpuasa. Kisah antara akal dan nafsu ini memberikan kita pelajaran betapa membangkangnya nafsu apabila seseorang tidak bisa mengendalikan ataupun mengawal nafsunya, maka ia akan mendapat kerugian yang amat besar. Berikut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, yaitu penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Quran Surat Shad ayat 26. Teman-teman yang dimuliakan Allah, perlu diketahui, nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah Ta'ala. Nafsu bisa diartikan sebagai ruh, nyawa tubuh dari seseorang, darah, niat orang, dan kehendak atau keinginan, yaitu kecenderungan dorongan hati yang kuat
Secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut pada diri seseorang, yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Meskipun bukan hal yang mutlak buruk, nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Sedangkan hawa nafsu adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya, sehingga keluar dari batas syariah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Mengenai nafsu ini, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Hadis riwayat Imam An-Nawawi. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikian kisah singkat penciptaan akal dan nafsu. Semoga kita bisa ambil manfaat pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.